أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala firatil Islam wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini di hari menjelang detik-detik kita memasuki bulan Ramadan ya, menjelang akhir bulan Sa'ban, Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat di Baitullahnya yang penuh dengan keberkahan, insyaallah ya. Nama musolahnya musola Darussalam, subhanallah ya. Kita senantiasa baca ketika habis sholat itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam wa hayna rabbana bissalam wa hayna dannaka darussalam, subhanallah ya. Jadi pas banget ya sholanya Darussalam, Masya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah pastinya akan banyak keberkahan yang ada di majelis ini, dan juga walaupun kita tidak melihat ya, tapi mudah-mudahan hati kita dengan keimanan kita bisa merasakan hadirnya malaikat-malaikat gitu, malaikat-malaikat ya yang bersama-sama dengan kita. Karena tadi di sini sudah dimulai dengan zikir pagi ya tadi ya Bu Pupu ya, dimulai dengan zikir pagi, kemudian juga tilawah ya. Tilawahnya juga Masya Allah, saya udah dengar ini kayak tilawah udah ini surat kemarin bener ya, penuh dengan cinta gitu ya. Tadi ada ayat yang ketika kita bertemu karena Allah, maka Allah akan memberikan kecintaan, menumbuhkan rasa cinta di antara kita gitu. Dan insya Allah selalunya ketika seseorang memiliki hati yang bersih, niat yang sama, itu untuk saling mencintai akan lebih mudah di antara kita. Subhanallah ya. Tadi juga salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Rasulullah SAW, uswah dan qudwah kita, pada keluarganya, sahabatnya dan ikutnya tetap istiqomah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita juga ini menjadi bagian dari umatnya kelak ya, bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Subhanallah Bu, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada Sohibul Bait, kepada ibu pengurus di sini, karena saya tahu ada Bu Pupu, ada Bu Husna, juga ada Ustazah Husna ya. Sebenarnya beliau juga kalau menyampaikan materi ini lebih pas sebenarnya ya, tapi ya aku lihat Bu minta saya pikir Bu Husna nggak ada. Ada gilirannya ya, iya sih. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu, dan materinya subhanallah majrab ya. Maksudnya gini, benar-benar kita tuh masuk bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu memang syahrul Quran gitu ya. Jadi sebagaimana firman Allah ya di surat, ibu mungkin udah tahu ya, udah sebagian tahu suratnya, karena memang biasanya dibacanya itu berurutan dari 183 perintah kita saum di Al-Baqarah ya Bu ya. Cuman di sini saya
183, 184, saya mengambilnya sahru 185 karena di situ ada titik tekannya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sahrul Ramadana unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi di situ ada titik tekannya itu Sahrul Ramadana unzila fihil Qur'an. Jadi Sahrul bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya ketika buku ngasih ke saya materinya Al-Quran, Masya Allah ya, emang nyambung banget gitu. Dan kita tahu Ramadan itu sendiri bulan yang sangat mulia ya. Kita tahu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ya. Salah satunya di samping bulan Muharram ya, bulan Haji, dan ini bulan Ramadan ya. Subhanallah, begitu banyak kemuliaannya. Terus bertambah mulia lagi dengan Al-Quran yang diturunkan. Karena kita tahu kalau kita bicara Al-Quran aja, orang-orang suka menyebutnya dengan Al-Quranul Karim, ya kan? Al-Quran yang mulia gitu. Kenapa mulia? Karena memang berisi ayat-ayat Allah, ayat-ayat cinta, kalamullah ya, dari Allah, zat yang maha mulia. Kalau kita tahu kan salah satu nama dari Asmaul Husna adalah Al-Karim gitu kan. Itu juga salah satu. Jadi Masya Allah ya Bu ya, karena kalau kita bicara Al-Quran di bulan Ramadan itu bertambah-tambah mulia-mulianya. Makanya kita selalu bilang tuh kalau bulan Ramadan tuh bulan yang penuh dengan keberkahan kan, bulan berkah, Sahrul Mubarak gitu. Kenapa? Karena memang berkah banget Bu. Makanya kita tuh kalau kita nggak berusaha untuk menggali, memahami lebih dalam lagi sampai maknanya, Masya Allah, itu bulan yang Masya Allah, udahlah Allah sebutkan Ramadan itu bulan penuh berkah, makan sesuatu atau mendoakan seseorang ya, menyentuh apa itu Masya Allah langsung, Subhanallah, berkahnya luar biasa. Saya tuh kalau misalnya umroh pengen lama-lamanya tuh di Mekah gitu. Karena di Mekah ada Ka'bah gitu kan, mikirnya bisa tawaf, bisa ini kan ada Hajarul Aswad. Tapi ternyata Bu, Masjid Nabawi itu pun keberkahannya luar biasa. Kenapa berkah? Karena di situ ada Rasulullah SAW dengan adanya Raudul min Riyadil Jannah, taman dari tamannya surga. Itu yang membuat keberkahan yang di dalamnya. Bukan hanya kita mandingkan, mungkin kalau kita sholat beda ya, kan ada yang bilangnya sholat di Masjidil Haram itu 100.000 ya, sementara kalau di Masjid Nabawi 10.000. Tapi itu cuman sholat, tapi yang lain-lainnya barokah yang lain. Dengan kecintaan kita senantiasa bersolawat, kita datang ke kuburannya Rasulullah, ziarah, bukan ziarah itu seolah Rasulullah mati ya Bu ya, padahal sebenarnya Rasulullah senantiasa hidup gitu, dan menjawab ketika kita mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Itu berkahnya luar biasa banget Bu. Jadi ya berkah semuanya gitu. Nggak ada masalah ketika misalnya ibu umroh, misalnya antara Mekah dan Madinah itu biasanya lebih lama Madinah gitu. Nggak ada masalah gitu. Justru di situ aduh, kita dekat dengan kekasihnya Allah, Rasulullah SAW. Jadi kita mengalami suatu masalah nih Bu ya, mengalami suatu masalah. Nah, seharusnya sebagai seorang yang beriman, yang diingat tuh Allah, jangan yang lain-lain gitu. Sebagaimana sahabat tuh seperti itu ya, ketika diingat kalau dapat masalah tuh ya diingat Allah. Sampai apapun sahabat itu ya, minta sendal aja yang putus, itu salah seorang sahabat itu mintanya sama Allah, nggak malu minta sama Allah ya Bu ya. Ya Ibu minta apa aja sama Allah silahkan, nggak usah malu. Makanya kalau doa mendingan nggak usah di share gitu Ibu ya, nggak usah ya, Ibu doa sendiri aja malam itu lebih bagus gitu. Apalagi mendoakan orang yang kita sayangi, kita cintai, kita nggak usah ngasih tahu dia gitu, itu lebih bagus dan langsung dikabul sama Allah gitu ya. Jadi minta apa aja kita nggak usah malu. Kadang-kadang kan kita kalau doa tuh pengen di-share jadinya malu gitu misalnya, atau kita minta apa gitu kan. Tapi sahabat itu memang bilang ketika sandalnya putus di jalan, dia tuh minta sama Allah. Itu masalah sandal Bu, apalagi masalah yang lain. Masalah kehidupan kita kan banyak sekali ya Bu ya. Masalah hati kita terutama gitu. Masalah sekarang nih, masalah resesi kayak gini bulan Ramadan bisa kita mikir gitu kan.
Ramadan aja belum, jangan ibu jangan mikir baju baru ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Masya Allah. Ya Allah. Kalau bibi saya Ramadan belum, dia udah mikir pulang kampung. Bi, belum Ramadan belum. Sabar ya gitu kan. Jadi kita berpikirnya ingatlah akhirat kita. Kita boleh minta apa aja sama Allah. Boleh minta dunia dan seisinya tuh boleh, tidak dibatasi. Karena apa? Karena Allah Al-Ghani dan Al-Mughni. Allah Maha Kaya dan Maha Mengkayakan. Siapapun yang Allah akan dibuat kaya sama Allah, maka kita nggak pikir caranya, kita nggak tahu, tiba-tiba dia yang diberikan sama Allah kekayaan yang berlimpah. Tapi kita tidak jadi orang yang salah tujuan gitu ya. Jangan sampai kita salah arah. Karena ketika kita hidup, kita tuh udah dikasih jalannya tadi, tujuannya mau ngapain di hidup ini. Tujuannya ada di mana Bu? Tujuan hidup kita. Kita taunya dari mana tujuan hidup kita? Ya ini ada dalam Al-Quran yang tadi Ibu bilang gitu kan. Yang tadi kita bilang Sahrul Quran itu karena dia memang petunjuk hidup kita. Ada di situ karena kita lihat kan di suratnya, surat Al-An'am ya Bu ya, 162 ya. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillah rabbil alamin. Masya Allah Bu, Masya Allah Bu, itu ayat itu Bu dalam banget Bu. Masya Allah. Makanya tuh menjelang bulan Ramadan ini Bu mah nggak tahu ya, pokoknya saya setiap dikasih materi itu kayaknya aduh sebenarnya berat banget. Itu maksudnya gini, itu lebih kepada buat peringatan buat saya pribadi yang harus bener-bener gitu. Karena apa? Bener nggak hidupmu untuk Allah? Inna sholati. Kalau kita pikir lagi, ini kan bulan Syahrul Ramadan ya, bulan Quran. Kita juga di Ramadan itu ada perintah sholat. Ya kan Bu, ada perintah sholat ya Bu ya, pastinya karena sholat itu as-sholatu imaduddin, itu bagian dari rukun Islam kita. Setelah kita syahadat maka kita harus sholat wajib ya, ibarat tiang gitu. Kalau rumah tanpa tiang ada nggak Bu rumah tanpa tiang? Gak ada, kecuali langit yang Allah ciptakan tanpa tiang. Masya Allah ya. Itu adalah karena memang Al-Khaliq yang memang create, pencipta ya, yang luar biasa. Tapi kalau rumah-rumah yang lain, bangunan-bangunan yang lain senantiasa ada tiang gitu. Dan tiangnya adalah sholat. Kita baru aja nih Bu ya, baru aja buka deh, kita bilang Sahrul Quran Ramadan Sahrul Quran. Nah kita buka deh Qurannya nih, kita teliti satu aja, bukan tafsir ya Bu ya, kita tidak mantap, tapi ini sedikit aja nih kita coba. Kalau kita bilang tujuan hidup kita tuh inna sholati, sholat kita. Ya Allah Bu, coba pikir sholat kita, apakah benar untuk Allah Bu? Kadang-kadang kan kita sholat mikirin yang lain Bu. Kita tuh malu sebenarnya kalau kita bilang inna sholati, sholat kita tahu sholat itu perintah Allah, tahu itu kewajiban kita, rukun Islam kita. Tapi apa kita dalam sholat kita hadirin Allah? Mungkin baru Allah Akbar kita ingat Allah, tapi ketika kita baca Al-Fatihah atau baca surat kita ingat yang lain. Apalagi kita pas ruku, bangun dari ruku atau kita sujud, makanya kadang-kadang kita suka lupa kan Bu, rokaat kadang-kadang kayak gitu. Itu maksudnya itu yang biasa juga terjadi sama saya, kadang-kadang mikirnya itu yang lain. Karena habis sholat kita mau ngapain gitu, ketika sholat kita mikirnya itu gitu. Bahkan yang ajaibnya memang kan itu dirasakan hampir semua, kalau barang-barang hilang sholat ketemu, katanya gitu loh. Ya itu makanya saya juga pas kalau diingetin ayat ini kan Sahrul Quran, Al-Quran tuh Sahrul Quran, maksudnya Quran tuh apa? Al-Quran itu kan petunjuk hidup kita. Nah kalau kita bilang inna sholati, dari sholat aja kita udah ya Allah, bener gak ini sholat kita buat Allah gitu kan? Ya apa bener? Apa pantas buat Allah gitu? Pantas gak sih? Mungkin baru Allah Akbar kita ingatnya, mungkin ketika salam baru kita ingat Allah lagi gitu kan. Tapi sekali lagi dengan segala keterbatasannya, makanya ketika habis sholat kita senantiasa baca, diwajibkan untuk istighfar kan. Karena
kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah sholatku tadi, tolong terima ya Allah, tolong terima ya Allah. Saya mah bener deh kalau minta tolong tuh, tolong terima ya Allah, tolong terima, jangan dilihat, kayak kita mau ngasih kado tuh, jangan dilihat, terima aja gitu kan, terima ya Allah, terima gitu di sisimu karena kasih sayangmu, karena kita ingat kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ya Allah, dari sisimu aja ya Allah, jangan hitung-hitungan, karena memang kalau udah yaumul hisab, hitung-hitungan, aduh apa sih yang bisa kita nilai? Minus sekali itu sholatnya ya, bukan hanya sekedar kalau kita hair gitu ya, merah gitu, mungkin merahnya merah banget gitu kan jadinya gitu ya, Masya Allah gitu. Itu dari inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati, hidupku matiku lillah. Bener gak sih lillah? Nih Ramadan kita aja kalau kita lihat, hidup kita bener gak sih buat Allah? Bener gak sih sahur kita, makan kita? Nanti bulan Ramadan itu bener gak sih buat ibadah? Bener gak sih? Kadang-kadang kita tuh buka itu bukan karena buat ibadah, karena senengnya Bu sama masakan yang kita itu udah kepengen gitu, udah apa? Udah mah. Jadi bukan mikir ibadah. Makanya insya Allah kalau ibu-ibu yang udah mengerti, udah paham ya, memang kita harus nanti diingatkan ya memang ya. Jadi kan begitu kita buka, kadang-kadang gini nih, antara wajib dan sunnah itu perlu kita ini kan, kita tempatkan disesuaikan porsinya gitu. Yang namanya sunnah begitu tingginya pun tidak bisa menggantikan hal yang wajib gitu ya. Jadi kan kalau kita buka, kalau para sahabat atau kalau kita lihat di Masjid Nabawi aja, Masjidil Haram gitu, mereka kan kalau habis sholat maghrib tuh cuman sekedar tajil gitu, ini aja, terus mereka siap-siap untuk sholat, terus nanti zikir gitu ya. Habis itu nggak lama kemudian sholat isya, taraweh. Saya juga mikir makannya jam berapa gitu ya, yang itu kan, yang itikaf di masjid. Saya cuma lihat aja tuh beberapa temen kayak begitu. Jadi makannya tuh sekedar aja buru-buru gitu. Karena apa? Karena ngejar kita nanti pertama sholat maghrib berjamaah, kemudian pastinya kita berusaha untuk sholat isya berjamaah. Nah ini Bu yang kadang-kadang orang nggak paham. Mungkin karena maghrib makanannya enak gitu kan, sholat isyanya nggak berjamaah di masjid, terus dia di masjid ketinggalan, sholat tarawih aja yang penting berjamaah. Dia nggak paham, nggak ngerti bagaimana kedudukan antara wajib dan sunnahnya. Emang sih kalau anak saya kan gini, masih lama, apalagi kalau awal-awal pakai ceramah dulu gitu kan antara, iya kan bener ya Bu ya, habis kita sholat isya ada ceramah itu lama, ngapain gitu kan, bentar aja pas tarawih berjamaah. Ibu jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena sholat isya berjamaah aja itu pahalanya udah seperti kita melakukan sholat malam, yang mulai itu sepertiga malam gitu. Jadi bagus sholat isya. Makanya kan suka bilangnya ketika orang yang sholat subuh dan isya berjamaah itu udah terhitung di sisi Allah seperti dia qiyamul lail gitu kan. Kenapa? Karena dia sudah sholat isya berjamaah. Kita jangan lupa tuh sholat isya berjamaah. Mungkin kita lebih ngejar sholat tarawihnya karena kita masih begah, dan belum dimakan ini. Waduh kayaknya nih melezat nih, belum kita cicipin gitu ya. Makanya jangan ya Bu ya. Yang bagus memang kita kalau bisa, kalau mau bukber gitu misalnya, yang ngadain sholat berjamaah juga. Cuman nih kondisi kayak begini ya, kondisi seperti ini memang diatur-atur lah di ya gimana lah. Saya kan bukan pemerintah ya Bu ya, maksudnya nggak bisa melarang, apalagi ini nggak boleh bukber gitu misalnya. Enggak juga kalau kita sama keluarga misalnya atau sama siapa pengen merasakan menikmati kebersamaan dalam suasana yang lain mungkin ya, silahkan selama itu tadi niatnya ibadah. Bener nggak niatnya ibadah? Nah itu lagi kalau dibalikan lagi ke niat, Masya Allah Bu, langsung kan kita langsung muhasabah deh gitu. Ini niatnya bener gak sih, buat apa sih gitu kan. Udah langsung wajib lagi karena tadi bener-bener sahrul Quran, bener-bener apa yang dilakukan. Saya balik lagi Bu ya, apa yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan terkena dengan berkaitan dengan sahrul Quran.
Tadi begitu mulianya Al-Quran. Kalau kita lihat bukan hanya di surat ini aja, tapi ada surat yang spesial banget, spesial banget karena itu biasa dibaca 10 hari menjelang terakhir. Biasanya suka dibaca. Suratnya pasti kita hafal deh. Surat apa, Bu? Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tadi di malam Lailatul Qadar. Jadi Masya Allah, malam Lailatul Qadar sendiri itu adalah malam yang spesial sekali. Itu adanya di bulan Ramadan. Kenapa spesial? Karena memang itu bukti sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Nabi kita yang memang merasa memikirkan umatnya, sayang sama umatnya gitu. Umat Rasulullah tuh istimewa banget, Bu. Luar biasa deh. Sampai ketika Isra dan Mi'raj, ya kalau misalnya ada pembahasan Isra Mi'raj itu ya, pembahasannya subhanallah bagus banget tuh pembahasan Isra Mi'raj. Ibu nanti buka cari-cari YouTube deh ya, cari ceramah-ceramah tentang Isra Mi'raj. Itu ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa itu sampai bilang loh sama Allah, betapa irinya Nabi Musa kepada Rasulullah. Karena gak ada tuh yang namanya nabi apalagi manusia yang bisa sampai bertemu dengan Allah dan bertemunya di tempat khusus yang gak ada siapapun makhluk yang mampu ke sana. Bahkan Jibril alaihissalam, Jibril suka dibilang alaihissalam ya, gitu ya, itu gak bisa sampai ke atas sana. Jibril sampai bilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa mendampingimu ketika ke Sidratul Muntaha itu, hanya engkau yang bisa masuk ke dalamnya. Hanya Rasulullah kekasihnya Allah, dan itu Nabi kita, Bu. Nabi kita gitu loh. Masya Allah, itu luar biasa banget. Sesuatu kalau kita bilang gitu kan. Itu Nabi Musa sampai, ya Allah, katanya gitu. Sampai bilang sama Allah, ya Allah, kalau bisa aku jadiin dong umatnya Nabi Muhammad, katanya gitu. Ya kata Allah, gak mungkin, kamu kan nabi, kamu punya umat sendiri gitu kan. Apalagi nanti Bu kalau perjalanan, pokoknya kalau kita bahas materi per item gitu ya, apalagi kalau udah di hari kebangkitan yang ketika akan datang syafaat, waduh itu Masya Allah, gak ada makhluk dimanapun di dunia ini yang begitu istimewanya selain Nabi kita Rasulullah SAW. Satu-satunya Nabi yang bertanggung jawab. Makanya beliau suka bilang kan, syahida mubasira wa nazira wa mubasira. Jadi maksudnya kabar gembira, dan dia juga sebagai peringatan dan saksi gitu. Saksi atas manusia yang lainnya. Nanti di yaumil akhir Nabi Muhammad SAW kan bersaksi gitu bahwa dia tuh emang bersaksi buat umat semuanya dan memberikan syafaat gitu. Pada saat itu yang nabi-nabi lain tuh nggak bisa memberikan syafaat. Dan kita tahunya itu dalam Al-Quran. Ya, kita tahu betapa sesungguhnya di yaumil akhir bagaimana itu petunjuknya dari Al-Quran lagi. Makanya tadi saya bilang kan, ibu-ibu kalau misalnya lagi bete, lagi kayak gimana, lagi sedih, bukan bete aja Bu, tapi misalnya sedih, lagi mengalami suatu hal yang benar-benar ibu tuh seolah-olah mau kemana, mau nanya siapa, ataupun sudah nanya ke seseorang, ke ustadz atau kemana, tapi belum tenang, wajar Bu ya. Ibu memang perlu banget, memang kita perlu sekali, kita memang perlu banget petunjuk dari Allah, dan petunjuknya ada dalam Al-Quran awalnya. Jadi ibu bisa sholat ya, sholat mutlak. Kalau memang bisa qiyamul lail, maka qiyamul lail itu lebih baik pastinya ya, karena malam-malam itu malam yang luar biasa ya. Malam itu waktu prime time-nya gitu, waktu yang mahal, karena gak semua orang bisa menikmati waktu mahal itu, segitu mahalnya sampai kita kan kadang-kadang lebih enak tidur gitu kan karena mahalnya gitu. Jadi kan kalau orang-orang yang beda, orang yang tahu kedudukan yang tinggi sisi Allah mahal, mereka bangun, mereka minta di situ, ibu sholat, ibu minta sama Allah petunjuk, ibu buka Quran aja, buka Quran sebisanya, istilahnya kalau kita bilang
sekenanya, maksudnya itu tanpa ibu niatkan mau buka apa gitu ya, ibu buka aja, nanti ibu lihat ayat pertama mata ibu tertuju, itu bisa jadi jawaban dari persoalan kehidupan ibu. Coba deh buka. Kalau orang-orang magnet rezeki itu biasa suka pakai itu, namanya apa dia bilang tuh, kok saya lupa ya, Garputala ya gitu. Jadi energi ya dari Al-Quran gitu. Jadi nyambung ketika kita minta sesuatu sama Allah, kita udah sholat ya, kita punya sama Allah, kita buka tuh ayatnya, sebenarnya kita baca itu kayak jawaban dari persoalan kita. Cobain deh Bu. Connecting iya, maksudnya pas gitu. Pas ibarat puzzle tuh bener-bener pas gitu ya. Pas banget dengan persoalan hidup kita. Itu tidak mungkin ibu mikir-mikirin sekarang, kecuali ibu rasain. Maksudnya ibu amalin, baru nanti ibu baru ngerasa, oh iya ya bener ternyata gitu loh. Sesuatu itu bener pas gitu. Karena memang Ramadan Sahrul Quran itu penuh dengan petunjuk yang banyak ya. Tapi tergantung dari kitanya manusia memakai apa enggak gitu loh. Makanya kalau kita lihat kok tetap banyak orang yang tersesat ya gitu ya. Kok tetap banyak orang yang enggak beriman, atau pun misalnya gini, kok walaupun orang beriman kok masih melakukan perbuatan seperti itu misalnya gitu ya. Jauh dari nilai-nilai yang dia imani misalkan. Kenapa? Karena ternyata petunjuknya enggak dipakai. Pernah nggak Bu pakai Google Map atau pakai Waze tapi nyasar? Pernah nggak? Itu mah saya banget. Kenapa? Karena salah baca. Nah itu dia. Itulah kenyataannya di dunia. Kita salah mengartikan. Itu sering banget saya Bu. Kalau saya salah tuh, pada udah gini, udah deh sekarang gini. Apalagi kalau nyetir sendiri nggak ada yang bacain kan. Jadi kita kadang-kadang perempuan memang kelemahannya gitu, nggak bisa baca peta katanya. Jadi itu ini apa istilahnya, modus untuk pembelaan diri gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, salah baca juga sih aslinya gitu kan. Itu salah baca, jadi kita salah gitu. Disuruh belok kanan malah belok kiri gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya turun lagi lebih jauh atau kayak gimana. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Allah perintahkan pada kita untuk menjalankan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, kita malah masih asik melakukan yang dilarang sama Allah, atau kita masih melakukan yang dibenci sama Allah. Masa Allah kalau yang dilarang mah mungkin enggak ya Bu ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang yang Allah cinta, yang Allah suka, itu kita seolah-olah gini, bukan sukanya kita gitu kebanyakan gitu loh ya, sehingga kita masih pengen sukanya kita gitu, bukan sukanya Allah gitu. Padahal kan itu sahrul Al-Quran petunjuk, hudalinas, as-sifa obat. Pernah nggak Bu kita dikasih obat nggak diminum dari dokter? Siapa yang kayak gitu? Saya juga sih gitu ya Mas ya. Pernah kan gitu kan? Apalagi obat kan nggak enak ya Bu. Adakah obat yang manis? Jarang ya, kecuali bayi ya sampai usia 1 tahun tuh obatnya manis-manis ya, Floris atau obat paracetamol manis. Tapi selain itu yang benar-benar untuk menyembuhkan itu biasanya pahit. Dan obat itu harus sering apa cuma sekali aja langsung sembuh? Sering ya Bu ya, ada jangka waktunya. Nah kita sama Allah begitu nggak Bu? Lebih cepat nagih atau lebih cepat minum obatnya, baca obatnya? Pengennya nagihnya ya Bu ya, pengen cepet ke doa, pengen cepet gitu. Karena kita kebiasaan shortcut ya kan Bu. Ada iya sama saya juga. Ada yang lebih cepet nggak gitu kan? Ada yang GPL nggak pakai lama gitu kan? Emang gitu kan manusia, emang intijal ya, keburu-buru gitu. Tapi ternyata enggak, semuanya ada prosesnya kan, ada waktunya gitu loh. Jadi memang ketika Allah bilang kamu berdoa, ada petunjuknya di situ seperti itu kan, baru terasanya nanti. Padahal kisah-kisah dalam Al-Quran itu udah ngajarin banget bagi kita betapa sabar itu indah. Sabar itu bikin kesel. Iya bener Bu.
Nggak ada, sabar itu bikin gembira, nggak ada Bu. Kamu bersabar ya, kamu akan pergi 10 tahun lagi, hore gitu. 10 tahun gitu kan, sana gitu ya kalau kita dapat apa gitu ya Bu ya. Sama kan, jadi kerasa banget sabar itu penuh perjuangan. Karena memang balasannya juga nggak terbatas, sabar itu kan gak terbatas Bu. Masya Allah, balasan orang-orang sabar ulul azmi itu luar biasa. Tapi ya tadi emang perjuangan luar biasa juga. Makanya tadi kan petunjuk-petunjuk dari Allah, rambu-rambu dari Allah, tanda-tanda dari Allah, sinyal-sinyal dari Allah itu udah luar biasa banget. Karena ayat-ayat Allah itu bukan hanya ayat-ayat kauliyah dalam bentuk Al-Quran, tapi banyak ayat-ayat kauniyah yang ketika kita baca, kita bisa baca kauniyahnya gitu loh. Tapi bermula dari kauliyah. Ketika kita baca Al-Quran, kita pahami, kita resapi, akhirnya kita bisa tuh ngebaca yang lain dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena basic kita adalah tadi Al-Quran, petunjuk hidup kita. Tapi kalau kita salah, wah jangan, itu salah, nanti wazir ibu juga salah, obatnya salah gitu kan. Ibu pernah bilang kan, ini kayaknya salah obat nih, pernah kan? Ya kan? Nah iya benar, itulah kita kadang-kadang kan. Kita kadang-kadang ngerasa kan, aduh obatnya gini, kamu belum minum obat ya makanya kayak gini. Iya bener kan? Karena apa? Kita lupa minum obat, istighfar kita kurang banyak, ya kan Bu ya? Terus kita juga mungkin sholat kita nggak bagus sehingga hang, error gitu kan Bu ya. Pernah kan kayak gitu? Pernah banget itu, masih banget ya gitu. Jadi makanya Masya Allah kita suka lupa tuh Al-Qurannya. Kemana Al-Qurannya yang begitu indah, begitu dalam, begitu jelas. Bahkan kalau para sahabat-sahabat ya, para ulama salafus soleh itu mereka bilang kalau baca Al-Quran itu, karena mereka pakai hati ya Bu ya, pakai hati yang benar-benar bersih. Mereka bilang nggak perlu tafsir, nggak perlu apa, itu mereka udah paham. Kalau kita kan udah ditafsirin, udah diingetin, udah ditulis di mana-mana, an-nazafatu minal iman misalnya gitu kan, tetap aja buang sampah sembarangan, tetap aja misalnya nggak dibersihin gitu kan. Misalnya mudah-mudahan di sini juga kamar mandinya bersih. Saya juga senantiasa ngingetin gitu kamar mandi di masjid saya sendiri gitu bersih gitu. Karena apa Bu? Saya tuh sering banget jalan gitu. Kalau jalan gitu kan kita waktu sholat pastinya kita mampir dong ke masjid gitu kan. Mampir ke masjid, pernah Bu saya mampir ke masjid gimana gini. Saya mau cari masjidnya yang bagusan ya wajar dong Bu, kita kan pengen sholat, pengen enak gitu ya, sekalian inilah rehat gitu. Karena biasanya kalau saya jalan biasanya saya supir gitu kan. Yang mana ini kayaknya bagus, ya udah bismillah ya sini. Pas sampai sana Bu, pas turun udah mulai deh, masjidnya sih gede gitu kayak bagus, tapi kamar mandinya Bu sedih jadi aduh, sampai nggak maaf kamu mau pipis enggak gitu. Jadi mau pipis aja tuh sampai nggak mau. Jadi seperti itu. Padahal kan bayangin coba kita ke masjid buat menghadap Allah, dan di situ dibacakan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Tapi begitu kamar mandinya kayak begitu, padahal kan Allah suka kebersihan, Allah suka yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, ya kan ya, Allah suka orang yang suka membersihkan diri. Tawabina, innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Allah suka mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Suci diri itu bukan hanya diri kita pribadi, tapi juga semuanya kan. Bukan pribadi kita, fikroh kita, jasadiah kita gitu semuanya ya, amalan kita. Tapi sekeliling kita juga harus bersih. Sebagaimana tadi Islam rahmatan lil alamin. Karena memang wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk semesta alam, semuanya. Makhluk baik yang Ibu jangankan yang hidup, yang mati itu pun itu merasakan keberadaan Rasulullah, kecintaannya Rasulullah SAW. Pohon korma, bahkan bekas mimbarnya Rasulullah itu pada nangis, jadi merasakan gitu. Jadi kita jangan merasa sendiri ya Bu ya, insya Allah ya. Semua bahkan kalau diteliti ternyata ya diteliti kan kalau
saya juga pernah ngomong di sini apa ya, benda mati, semua benda itu terdiri dari sel ya, masing-masing sel itu terdiri dari atom dan inti atom. Masing-masing inti atom berputar mengelilingi inti atom, dan ketika dia berputar mengelilingi inti atom itu seperti tawaf, dan itu mereka tuh bertasbih, semuanya makhluk di langit dan di bumi itu bertasbih memuji Allah. Subhanallah. Dari mana kita tahu makhluk langit dan bumi itu bertasbih memuji Allah? Karena memang dalam Al-Quran dikasih petunjuk kayak gitu kan. Ada kan Bu ya? Ayatnya kan Sabbahalillahi ma fis samawati wa. Petunjuknya dari Al-Quran lagi gitu. Tapi kalau kita salah obat, kita nggak baca, kita nggak tahu kan. Sekali lagi tuh, bukan salah siapa coba? Iya, salah pada jaringan diri kita sendiri ya Bu ya. Bukannya dari silvernya gitu, bukan gitu ya. Karena pastinya Al-Quran itu luar biasa, suatu obat mukjizat. Nah, kita nih di bulan Ramadan ini harus deket-deket sama Al-Quran. Harus banget ya Bu ya, itu buat diri saya pribadi itu memang harus banget. Supaya apa Bu? Supaya baca Quran kita nggak seperti baca yang tilawah biasa. Karena kita biasa mungkin tilawah ya Bu ya, biasa tilawah. Tapi itu kita pengen ada rasa nyampe ke hati gitu. Itu rasa itu yang mahal Bu. Kalau sekedar baca indah, dinikmati, merdu itu bisa. Tapi kalau rasa, makanya orang suka bilang apa ya? Kalau bilang maknawi ya. Jadi apa? Orang suka bilang tuh kalau bahasa sufi itu hakikatnya gitu ya, maksudnya tidak hanya sekedar makrifah gitu ya, tidak hanya sekedar kita tahu baca panjang pendek tajwid gitu kan segala macamnya, tapi rasa gitu. Rasa ketika Allah menyampaikan sesuatu ayat, kita merasa tersinggung, bergetar hati kita. Yang katanya Allah tuh begitu kan Bu? Kata Allah tuh Al-Quran tuh begitu baiknya. Sebaiknya memang begitu diturunkannya di surat Al-Anfal ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kok jadi lupa? Surat Al-Anfal. Inna yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya kan? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya kan? Jadi kita tuh ada rasa jadar, ada bergetar gitu loh. Bergetar. Nah, getaran itu yang mahal, rasa itu yang harus kita tumbuhin. Sama kan Bu? Seperti gini loh. Kenapa ya saya kok udah nggak ada rasa sama suami saya, kan suka ada kayak gitu kan? Kenapa ya? Ya kan gitu kan Bu, kadang-kadang ada kan. Karena udah kelamaan mungkin, udah apa, rumah tangga udah kelamaan gitu kan. Jadi kalau sama suami itu udah nggak ada rasa, udah kayak teman aja gitu. Enggak, harus ditumbuhin rasanya ya Bu ya, walaupun udah lama gitu. Rasa yang pernah ada lagi. Jadi emang harus pakai gitu rasa iman kita yang pernah ada, yang masuk ke dalam jiwa kita. Itu harus ditumbuhin lagi, digetarin lagi. Jadi ketika Allah tuh menyinggung kita jadi orang yang tersinggung. Karena banyak sekali hati yang keras yang ketika disinggung itu nggak merasa tersinggung. Orang bilangnya apa, kulit badak ya? Ya kan? Orang bilang, ya Allah, mau ngomong gimana lagi sama dia? Ada kan orang kadang-kadang gitu. Udah diomongin WA udah, katanya gitu kan. Ngomong langsung udah, apa udah, tetap aja tuh nggak berubah, dia nggak ngerti gitu kan. Nah makanya Bu, gimana cara melatih hati kita supaya sensitif, supaya tetap ada rasanya gitu ya. Itu kita halus peka, sensitif halus peka gitu, sering-seringlah baca Al-Quran. Insya Allah hati kita tuh akan jadi tenang. Karena memang janji Allah kayak gitu kan. Ala bidzikrahi tatma'innul qulub.
dengan mengingat Allah gimana? Kan selain zikir pastinya kita baca Quran. Ketika baca Quran kita ingat jadi ini ya Allah ini ternyata kayak gini. Bahkan Bu, kalau ibu pun nggak sempat sholat, misalnya ibu nggak sempat sholat, ibu baca aja dalam kondisi apa. Dan teman saya suka ngingetin ya, katanya gini, saya kan juga berharap pengennya tuh baca Quran dalam keadaan wudhu, pengennya kan. Tapi kalau suatu saat batal lagi, sering nggak Bu batal lagi? Nah itu ya itu juga saya gitu, batal lagi. Ya, jangan terus aja. Kalau mau zikir, mau baca Quran terus aja gitu sampai semampu kita. Karena itu setan. Jadi kita udahlah nggak ada wudhu deh, kita nggak jadi baca Quran gitu kan, itu maunya setan. Padahal bisa jadi di situ kita dibersihin gitu loh, bersihin lah, walaupun mungkin ngebersihinnya beda dengan yang sempurna gitu kan. Tapi Allah itu dalam hadis juga disebutkan, janganlah kita terlalu pengen ini sesuatu yang sempurna sehingga kita jadinya kalau nggak sempurna tuh nggak mau ngerjain gitu. Jangan, kerjakan apa yang semampunya kita, nggak harus tunggu sempurna. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan mengerjakan lagi, nanti disitulah ada proses untuk menjadi sempurna. Tapi kalau kita nggak mulai, nggak akan mungkin tuh kesempurnaan. Lagi pula kesempurnaan itu milik Allah kan, haruslah sempurna gitu kan. Jadi kan ada orang, Bu saya baca Qurannya belum bagus, jadi saya kayaknya nggak mau ngaji. Jangan gitu misalnya kan, biasa aja nggak apa-apa gitu. Bu saya malu Bu kalau ngaji tadarus bareng-bareng saya nggak bisa. Nggak apa-apa, emangnya diketawain sama temennya. Malah justru kalau kita nggak bisa nih di majelis segitu banyak, temen tuh ngedoain segitu banyak, ngedoain supaya kita tambah bisa, cepet bisa gitu loh, cepet lancar. Nggak usah, pokoknya positif terus ya. Iya, selalu husnuzon terus sama Allah, karena memang harusnya kayak begitu kan. Gak usah sedih, gak usah apa gitu. Bu saya belum bisa, Bu saya belum mampu, Bu saya sholatnya baru baca ini aja. Enggak apa-apa gitu kan, sampai nanti ibu memperbaiki diri. Bu saya kalau tilawah baru 1 lembar baru ngantuk. Oh iya emang gitu, itu memang kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, terus aja gitu. Pas inget ngaji lagi gitu, nggak apa-apa, silakan aja gitu. Saya baru nggak sampai berjus Bu. Kalau jus mangga sih bisa 2 gelas gitu ya. Tapi kalau misalnya jus itu nggak sampai banyak, silakan aja, nggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa dulu deh, sekarang deh kayak patinosidin gitu ya, bagus gitu kan. Apa aja gambar kayak gimana, ibu mah beda kali angkatannya sama saya ya. Kalau saya angkatan patinosidin, jadi masih kenal gitu. Kalau gambar apapun selalu dibilangnya ya bagus gitu kan. Jadi selalu memotivasi kita gitu biar bagus terus, nggak apa-apa. Kerjakan aja semampu kita sampai kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Itu aja Bu. Bu sampai jam berapa? Udah jam 10:30. Udah, ibu-ibu rahimakumullah, pesan untuk diri saya pribadi ya, bulan Ramadan ini Bu benar-benar waktunya kita untuk baca Quran dengan lebih baik lagi. Dan sebaiknya Bu upayakan banget ya, kalau kita pengen, tadi kan sampai rasa ya Bu, kalau mau sampai rasa upayakan ibu punya baca Qurannya itu kan ada terjemahan. Kalau ada terjemahan kadang-kadang kita suka agak males tuh ngelirik ke terjemahan, agak males kadang-kadang. Tapi kalau misalnya ibu nggak males bisa pakai itu. Tapi kalau ibu mau biar termotivasi, beli Quran yang ada terjemahan per kata. Jadi kalau kita ngaji tuh kita baca kan kita nggak paham, jadi gitu langsung ditunjukin tuh artinya di bawahnya, mata kita kan palingnya memang melihat ke situ. Nah itu tuh kayaknya lebih majis, memang sih lebih lama. Maksudnya jadi kita ngajinya lebih lama karena kita tidak hanya sekadar membaca huruf Arabnya, tapi kita juga membaca artinya. Tapi itu untuk meningkatkan rasa. Jadi sekali waktu perlu kita atur-atur waktu ya untuk baca Quran pakai terjemahan dan perkata tadi. Ya, insyaallah ibu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini benar-benar Sahrul Qur'annya itu kita pakai petunjuknya, dimudahin sama Allah, dimudahin baca, dimudahin untuk mengerti, dimudahin untuk mengamalkan ya. Insyaallah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.